Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sistem pertidaksamaan dua variabel bab yang terakhir di semester 1. Di sistem pertidaksamaan dua variabel ini terbagi menjadi dua submateri, yaitu pertidaksamaan dua variabel dan sistem pertidaksamaan dua variabel ya, yang di sini nggak ada sistemnya, ini ada sistemnya gitu ya. Nah, di pertidaksamaan dua variabel ini itu nanti intinya sih ada dua pembahasan ya, yaitu yang pertama pertidaksamaan linear dua variabel, yang kedua pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, kemudian dari masing-masing penyelesaian di sini dari masing-masing pertidaksamaan kan ada dua ya, ada linear, ada kuadrat. Nah, ini kita cari penyelesaiannya. Yang pertama menentukan penyelesaian, berarti diberikan pertidaksamaan, terus kemudian kita tentukan grafiknya, kita cari daerah penyelesaiannya yang mana gitu ya. Kalau menyusun itu berarti kan diberikan grafik, terus dicari pertidaksamaannya seperti apa, seperti itu ya. Nah, begitu pula dengan yang kuadrat. Kalau sistem pertidaksamaan itu gabungannya. Kalau ini kan grafiknya linear ya linear aja gitu kan ya. Linear kan misalkan kayak gini kah apa gimana gitu ya. Kalau misalkan kuadrat, kuadrat aja gitu ya. Misalkan gini gitu bentuknya ya, atau gini gitu ya. Nah, kalau sistem pertidaksamaan itu gabungannya. Jadi ada dua di sini, ada gabungan linear dan kuadrat, atau gabungan kuadrat dengan kuadrat gitu ya. Kalau linear dengan kuadrat ya berarti yang satu kayak gini, misalkan yang satu begini. Kalau kuadrat sama kuadrat misalkan yang satu begini, yang satunya begini. Seperti itu ya. Nah, untuk penyelesaiannya sama. Jadi ada dua tipe, yang satu diberikan grafik, kita suruh tentukan pertidaksamaannya, yang satunya lagi ada pertidaksamaannya, kita tentukan daerah penyelesaiannya atau kita buat grafiknya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel. Masuk yang pertama dulu, pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel ya. Variabelnya berarti dua, yaitu X dan Y. Itu seperti ini. Seperti biasa gitu, kalau persamaan dua variabel kan AX plus BY sama dengan C. Nah, kalau pertidaksamaan ya berarti tandanya ini sama dengannya tanda sama dengannya itu berubah menjadi pertidaksamaan gitu ya. Tanda pertidaksamaan tuh ada ini, ada kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Ini ya, kayak gitu. Kemudian ABC-nya ini elemen bilangan real, sama seperti persamaan. Langsung aja. Nah, ini yang menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi diberikan pertidaksamaan. Nah, penyelesaiannya itu berupa pasangan terurut ya. Pasangan terurut X, Y ya, yang jika digambarkan dalam bidang kartesius atau diagram kartesius ya, dinamakan sebagai DP atau daerah penyelesaian. DP itu daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian. Nah, gitu ya. Jadi misalkan saya punya gini, terus grafiknya kayak gini misalkan ya. Misalkan daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, gitu ya. Ini DP. Kayak gitu contohnya ya. Langkahnya seperti apa? Langkah yang pertama adalah menggambar garis pembatas. Aturan menggambar garis pembatas sebagai berikut. Yang pertama, untuk tanda ketidaksamaan yang ada sama dengannya ya. Ini masing-masing ada sama dengannya. Ada sama dengan. Kalau ada sama dengannya, maka garisnya digambarkan utuh ya. Garis digambarkan secara utuh. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, garis pembatasnya digambarkan putus-putus ya. Garis digambarkan putus-putus, ini yang perlu digaris bawahi. Nah, kemudian setelah menggambar grafik, nah kalau ini kan lurus nih, nggak putus-putus ya garisnya ya. Berarti ntar dia ada sama dengannya gitu ya.
Kemudian langkah yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Jadi misalkan di sini 2, di sini 3 gitu ya. Uji titik yang di luar garis, berarti nggak boleh ngambil titiknya 2, nggak boleh ngambil titiknya 3, bolehnya ngambil selain itu. Misalkan saya ambil aja nilai tengah sini 0, 0 kan ya. Saya ambil 0,0. Nah, masukin ke pertidaksamaannya. Apakah memenuhi atau enggak? Apakah benar atau enggak? Kalau misalkan benar, maka daerah situ yang diarsir. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya menentukan daerah penyelesaian pertidaksama linear dua variabel dari x min-nya kurang dari 3. Langkah yang pertama, ya, seperti yang disebutkan tadi, kita menggambar garis pembatas dulu. Cara menggambar garis pembatas, sebelumnya kita harus menentukan titik potong. Nah, jadi ini udah dapat titik potongnya ya. Nah, ini tuh didapat dari sini. Menentukan titik potong. Menentukan titik potong. Titik potong itu didapat ketika x-nya 0 gitu ya, atau y-nya yang sama dengan 0. Berarti kita buat tabelnya seperti ini. Yang atas x, yang bawah y. Kemudian ketika x-nya 0, y-nya berapa, atau ketika y-nya 0, x-nya berapa. Untuk x sama dengan 0, masukkan, kita punya persamaannya x min y itu sama dengan 3 ya. Jadi kita buat sama dengan dulu, yang tadinya pertidaksamaan kita buat sama dengan dulu. Masukkan x-nya 0, berarti 0 min y sama dengan 3, maka min y-nya sama dengan 3, berarti y-nya sama dengan min-nya pindah jadi min 3 gitu ya, atau 3 bagi min 1, yaitu min 3. Nah, kemudian berarti dapat y-nya min 3. Dituliskan di tabel ini. Ketika x-nya 0 ya, x-nya 0 nih, y-nya min 3. X-nya 0, y-nya min 3. Sekarang ketika y-nya 0. Y-nya 0, berarti x min y-nya 0, x min 0 itu sama dengan 3, berarti dapat x-nya sama dengan 3. Dimasukkan ke sini. Berarti x-nya 3. Ya, kita dapat 0 min 3 dan 3 0. Dari sini baru kita gambar grafiknya. Tuh ya, miring. Ini sumbu x, ini sumbu y. Ketika x-nya 0, 0 kan di sini nih, tengah-tengah ya, 0. Ketika x-nya 0, x-nya 0, x-nya 0, berarti y-nya min 3. Oh, y-nya di sini. Min 3. Kemudian ketika x-nya 3, x-nya 3, x-nya 3, y-nya 0. Ya, berarti di sini titiknya. Ini sama ini titiknya ya. Nah, tinggal kita tarik garis. 3 sama min 3, x-nya 3, y-nya min 3, x-nya 3, y-nya min 3. Kita tarik garisnya. Tapi karena di sini pertidaksamaan yang nggak pakai sama dengan, maka garisnya adalah putus-putus. Garisnya putus-putus kayak gini. Nah, nggak lurus. Sorry, iya mencong. Gitu ya. Yang atas saya hapus. Gitu ya, kurang lebih seperti itu garisnya. Nah, udah dapat nih kita gambarnya ya. Gambarnya sudah dapat. Gambar garis pembatas x min y sama dengan 3, berarti ini x min y sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan daerah penyelesaian. Gimana caranya? Ya, seperti yang tadi dibilang di sini ya. Langkah kedua, bentar saya dulu. Nah, langkah kedua yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Uji titik berarti kita ambil sembarang titik. Nah, di sini kita ambil aja. Misalkan saya mau ambil ini. Di sini kan 0 nih. Ambil saja 0,0 biar mudah ngitungnya. Kenapa ngambil 0,0? Ambil titik 0,0. Jadi 0,0 ini maksudnya x-nya 0, y-nya 0 gitu ya. Ini kan x, ini y. Kenapa 0,0? Kenapa nggak min 3 sama 3? Nggak boleh ya. Min 3 sama 3 itu nggak boleh. Karena min 3 sama 3 ini dilalui oleh garis ini. Ya. Jadi boleh ambil titik selain min 3,3. Misalkan 1,1, 1, min 1 gitu ya. Berapapun boleh selain min 3,3. Atau mungkin setelah 3 ini ada angka 4 kan di sini. Boleh ambil 4, di sini ambil min 4 boleh, atau min 2 boleh. Bebas ya. Tapi di sini saya mengambilnya 0,0 yang tidak dilalui garis ini. Nah, kemudian kita masukkan substitusi ke pertidaksamaannya. X min Y
Substitusikan ke fungsinya X min Y. X min Y berarti 0 min 0. 0 min 0 berapa? 0. Apakah 0 kurang dari 3? Apakah 0 kurang dari 3? Benar gitu ya. Benar bahwa 0 kurang dari 3. Nah, karena benar, berarti 0,0 ini merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang lihat 0,0 ini ya. Nah, benar, merupakan penyelesaiannya gitu ya, merupakan penyelesaian. Kemudian 0,0 terletak di atas garisnya, di atas garis biru. Ya, 0,0 terletak di atas garis biru, maka penyelesaiannya adalah yang daerah atas gitu ya, yang di atas garis biru. Jangan yang ke bawah di arsirnya, tapi ke atas, karena 0,0 ada di atas. Berarti daerah penyelesaiannya adalah ke sini. Nah, ini dia daerah penyelesaiannya ya. Nah, oke, gitu ya. Sampai biru ini, batasannya sampai biru, oke. Daerah situ adalah daerah penyelesaiannya, atau bisa dilihat di slide berikutnya, ini. Nah, ini dia ya. Daerah penyelesaiannya adalah dari min 3 sampai 3 ke atas. Ini juga ada penjelasannya. Dari gambar terlihat titik 0,0 di luar garis X min Y sama dengan 3, sehingga titik 0,0 dipilih sebagai titik uji. Kemudian substitusikan titik 0,0 ke fungsinya atau ke dalam pertidaksamaan X min Y kurang dari 3. Dan ternyata benar bahwa 0 kurang dari 3. Nih, 0,0 bernilai benar, sehingga daerah penyelesaiannya memuat titik 0,0 atau daerah yang atas. Seperti itu, mudah ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Ini kebalikannya, sekarang kita menentukan pertidaksamaannya dari sebuah grafik. Nah, menyusun. Caranya gimana? Langkahnya ada 2 juga. Yang pertama kita menentukan persamaan garis pembatas ya. Persamaan, bukan pertidaksamaan. Persamaan. Nah, langkah berikutnya melakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaannya. Sama seperti tadi ya uji titik. Tapi kita ambil titiknya di daerah penyelesaiannya. Ya, jadi daerah yang udah diarsir kita ambil titiknya, kita masukkan ke pertidaksamaannya. Kemudian aturan untuk garis pembatas, jika lurus atau utuh gitu ya, nggak titik-titik, nggak putus-putus, itu ketidaksamaannya ada kurang dari atau ada lebih dari. Kalau misalkan putus-putus, itu berarti nggak pakai sama dengan. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Tentukan pertidaksaamaan linear dua variabel daerah penyelesaian gambar di samping. Nah, langkah yang pertama kan menentukan persamaan garis. Tentukan persamaan garis. Lihat titiknya, ini kan titiknya berapa nih? 2 gitu kan, yang ini 4. Berarti cara bacanya gini, 2 ini kan di sumbu Y, 4 kan di sumbu X, bacanya dari sumbu Y dulu. Tapi ngurutinnya dari X, jadi kita kalikan dengan lawannya, karena dia ada di sumbu Y, berarti kita kalikan dengan X. Karena dia ada di sumbu X, berarti kita kalikan dengan Y. Berarti 2, ya ingat ya, kalikan dengan lawannya. Kalikan dengan lawan. Yang ini dikalikan dengan X, dikali dengan X, yang ini dikali dengan Y. Kali Y. Berarti 2X gitu ya, 4Y. Kenapa plus? Karena ini positif, kecuali ini negatif, berarti sini negatif gitu. Ngikutin ini tandanya positif negatifnya ya. 2X plus 4Y sama dengan perkaliannya. 4 kali 2 8. Gitu ya. Oke, saya kasih keterangan di sini deh. 2 ini didapat dari titik Y. Yang ini titik X ya. Jadi titik X kita pasangkan dengan Y, titik Y kita pasangkan dengan X. Yang ini hasil kali titik. Hasil kali titik. Nah, seperti itu cara menentukan persamaan garisnya. Nah, oke, langkah yang kedua, ambil sembarang titik. Langkah yang kedua, ambil titik. Ambil titik di daerah penyelesaian, di DP, daerah penyelesaian. Ya udah ambil aja titiknya. Yang atasnya aja lah ya, jangan yang pas garis. Misalkan ambil titiknya 3. Kalau yang ini berarti 5 ya. Yang lebih dari 4, 5 kan yang diarsip daerah 5 ini. Berarti ambil X3 yang kita ambil sama 5. Ya.
5, dan 3. Ambil X sama dengan 5 nih, setelah 4 ya berarti 5, Y-nya 3. Nih. Masukkan ke persamaan ini. 2X plus 4Y sama dengan 8. 2X plus 4Y sama dengan 8. Berarti 2 dikali X-nya 5, ditambah 4 dikali Y-nya 3, sama dengan 8. 10 tambah 10, 4 kali 3, 12. 10 tambah 12. 10 tambah 12 itu 22. Terus di sini 8 kan. Nah, 22 ini kurang dari atau lebih dari 8? Oh, ternyata 22 itu lebih dari 8 kan? Nah, karena di sini garisnya utuh berarti lebih dari sama dengan 8. Gitu ya. Berarti dia lebih dari. Berarti tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Coba kita lihat ya di sini tadi langkahnya. Nah, langkah kedua adalah melakukan uji titik untuk menentukan tanda kesamaan. Oh, ternyata ketika diambil titiknya 3,5 di daerah penyelesaian, tandanya adalah lebih dari sama dengan. Jadi, penyelesaiannya adalah pertidaksamaannya gitu ya, adalah ini 2X plus 4Y lebih dari sama dengan 8. Kemudian karena ini masing-masing kita sederhanakan bisa ya, sama-sama dibagi 2, berarti jadinya X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. Seperti itu, oke? Bisa dipahami ya, mudah sekali. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk materi ini. Kita cukup sampai pertidaksamaan linier dua variabel dulu. Untuk pertidaksamaan kuadratnya nanti insya Allah minggu depan. Sampai di sini dulu, udah 2 contoh ya. Yang pertama menentukan dari garis menjadi grafik, yang kedua dari grafik menjadi garis. Jadi persamaan gitu. Dari persamaan menjadi grafik, yang kedua dari grafik menjadi persamaan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.